yang teraktual dari Mercury FM. www.mercuryfm.id 96 FM Mercury, sahabat, dan pemilu sudah semakin dekat dan kita bicara terkait dengan hoax, misinformasi, disinformasi yang semakin hari, sahabat, semakin masif, semakin marak, sehingga kita sebagai masyarakat juga harus lebih pintar lagi menyikapi berkaitan dengan informasi-informasi supaya kita tidak terkena hoax dan supaya informasi yang tidak benar itu berhenti di kita saja. Seperti apa? Saya ini sudah bersama teman-teman dari Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Ada Mbak Diana. Halo Mbak Diana. Halo. Halo. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya juga Mbak? Aku udah lama nggak main ke situ. Iya ya. Alhamdulillah kita juga baik. Kita juga tetap menyuarakan berkaitan dengan stop hoax gitu ya. Sama seperti yang digaungkan oleh teman-teman di Mafindo. Nah, kalau bicara tentang misinformasi, disinformasi dan juga hoax, Mbak Diana, dari teman-teman Mafindo sendiri, akhir-akhir ini kondisinya seperti apa sih Mbak? Ya, sementara ini sih kalau masih kondusif ya, masih termasuk kondusif gitu. Mungkin nanti kalau mulai kampanye itu biasanya kalau sudah mulai kampanye mulai panas gitu ya. Karena kalau yang sekarang ini sepertinya masih mempersiapkan strategi gitu. Jadi masih sedikit. Paling yang beredar hanya ya hoax lama bersemi kembali, terus habis gitu tukar-tukar ini loh, mulai mendaftarkan anggota-anggota antar partai seperti itu. Masih belum panas lah kayaknya kalau hari ini. Karena masa kampanye belum gitu ya? Iya belum, cuman kita juga harus siap-siap ya, mumpung belum panas. Nah, ini menyikapi berkaitan dengan hoax harus gitu seperti apa masyarakat gitu ya? Gitu. Karena gini Mbak, pengalaman pemilu sebelumnya itu kan kita banyak mengalami hal-hal yang agak menyedihkan. Baik sebelum pemilunya, setelah pemilu, jadi pada masa-masa quick count seperti itu juga masih banyak beredar hoax, sehingga yang terakhir itu kan pernah ada baku serang gitu ya, sampai bakar-bakaran gitu di Jakarta. Untungnya di Surabaya nggak sampai begitu. Nah, untuk mencegah seperti itu tuh kita perlu memahami topik-topik atau tema-tema apa aja sih yang biasa digunakan untuk membuat mis dan disinformasi di momen-momen khusus seperti pemilu. Jadi masyarakat ini yang harus lebih pintar lagi gitu ya. Sensitif ya. Lebih sensitif lagi. Yang pertama biasanya topiknya tuh kecurangan gitu. Nanti ada kubu A bilang ada kecurangan, money politik dan sebagainya. Lalu yang diangkat kedua biasanya konspirasi, teori konspirasi. Kemudian yang ketiga kericuan. Kericuan tuh biasanya kalau pas lagi hari hanya itu dan setelahnya gitu, waktu saat penghitungan suara seperti itu. Dan yang keempat ini yang sering dibuat black campaign, biasanya latar belakang dari calon yang gitu menjadi ya. Yang menjadi calon baik itu nanti pemilu kita kan yang ini bareng-bareng Mbak ya. Iya, betul. Punya, jadi itu yang harus kita antisipasi gitu. Kita harus siapkan energi. Jadi lebih baik kita fokus ke pemilunya, jangan ke hoax-nya gitu. Nah, antisipasi seperti apa yang diberikan solusinya dari Mafindo untuk masyarakat untuk menyikapi anti hoax ini, Mbak Diana? Nah, itu kita harus tetap ya, awalnya dari literasi. Membaca, berpikir kritis seperti itu, karena
narasi-narasi yang biasa digunakan itu kan ada ininya ya, ada modusnya gitu. Kayak misalnya yang pertama mungkin dia bikin kontennya yang hoax gitu kan. Yeah. Lalu habis gitu bagaimana caranya konten tersebut direkayasa seperti itu. Lalu modus atau caranya untuk menyebarluaskan hoax itu gimana? Itu biasanya dari situ kita bisa mulai belajar gitu ya untuk berhati-hati gitu. Aktor dan tujuannya siapa, kontennya apa, taktiknya apa, dan modusnya bagaimana. Itu bisa dipelajari sebetulnya dari hoax-hoax pemilu atau hoax-hoax politik yang terdahulu gitu. Jadi harus tetap aware gitu ya terhadap narasi-narasi yang sekiranya membangkitkan emosi, baik emosi negatif maupun emosi positif gitu. Kalau emosi positif tuh biasanya kan ngomongnya berlebihan ya, kayak misalnya ini sudah melakukan A, B, C, D seperti itu. Jadi orang kayaknya fanatik banget akhirnya seperti itu. Tetap aja emosi itu selalu jadi awal dari permainan gitu kalau memang masalah disinformasi. Mbak Diana, kalau salah satu antisipasi adalah dengan literasi dan juga membaca. Kita tahu masyarakat kita menurut daftar kalau literasi Indonesia ini ada di daftar bawah lah ya, bukan tengah malah bawah gitu untuk masyarakatnya malas sekali untuk membaca, literasinya cukup rendah gitu ya untuk hal tersebut. Nah, seperti apa kadang kan apalagi pemilih pemula untuk tahun ini cukup lumayan tinggi, di mana pemilih pemula itu pengennya adalah yang instan saja. Hampir 56,4% itu adalah nanti pemilih muda. Ini kan sebenarnya sudah melek digital sekali gitu ya Mbak Diana, tapi masih saja termakan hoax, termakan disinformasi dan misinformasi. Nah, seperti apa teman-teman Mavindo mengarahkannya supaya ini eranya digital nih, harus ada cara-cara tersendiri. Seperti apa Mbak Diana menyikapi misinformasi dan hoax ini di tengah gempuran dunia digital? Iya, ini kami kebetulan sejak awal tahun itu sudah mulai ada sebuah kegiatan namanya Sekolah Kebangsaan. Itu yang khusus menyasar pemilih pemula. Jadi anak-anak mahasiswa yang masih baru-baru seperti itu kita coba untuk mengajak mereka berpartisipasi ya, baik dalamnya sendiri dengan mengenalkan pemilu itu apa, seperti itu istilahnya apa yang kita kerjakan pada saat pemilu dan apa yang nanti kita raih pada saat pemilu itu sudah selesai gitu kan. Nah, selain kita memberikan edukasi mengenai pemilu itu sendiri, ya memang agak sulit ya karena memang generasi sekarang tuh agak istilahnya sinis gitu ya kalau ke sesuatu yang nggak relate secara langsung dengan mereka gitu. Tapi ada satu lagi metode yang baru kami pakai gitu, baru kami gunakan, itu namanya metode pre-banking. Kalau dulu hoaxnya nyebar gitu ya, terus habis gitu di debunk atau dicek fakta gitu ya. Tapi kan udah kadung nyebar banyak gitu. Nah, sekarang ini yang anak-anak muda karena mereka senang bikin konten gitu ya. Konten apalagi konten itu bisa menghasilkan uang. Nah, metode pre-banking ini kayaknya cocok gitu buat mereka. Gitu karena itu nanti outcome-nya tuh bikin konten juga. Tetapi konten ini nanti adalah konten yang istilahnya seperti menggaungkan referensi-referensi atau sumber-sumber yang penting untuk supaya lebih dikenal ke masyarakat gitu. Kalau ya secara garis besarnya kayak influencer gitu kan ya. Influencer itu teman kita ada topiknya gitu. Kalau pre-banking itu kita cari dulu kira-kira narasi atau topik apa yang kira ada kekurangan informasi di situ dan kekurangan informasi itu bisa jadi hoax, itu mereka isi gitu. Mereka cari kekurangan informasinya itu diisi, kemudian baru disebarkan, bisa bentuknya konten video, infografis segala macam. Tapi itu cukup membantu untuk mengurangi dan mencegah itu melengkapi informasi-informasi yang terpotong gitu ya. Jadi menjadi utuh, informasi yang utuh yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk saat ini gitu ya, Mbak Diana. Itu yang metode yang terbaru. Pre-banking, ya.
Jadi selama ini kan kita kalau ngajarin, kalau misalnya edukasi atau sosialisasi selalu bilang coba lihat di ini Bu, di media mainstream di gitu ya. Medsos, maksudnya medsos yang ini kan, medsos sumbernya gitu. Kalau misalnya pemilu kan KPU, Bawaslu. Cuman kan itu kurang ini ya. Kadang-kadang orang tuh maunya yang simpel-simpel aja keterangannya, yang mereka pingin tahu banget gitu, apa yang mereka yang sering tanyakan seperti itulah. Pre-banking ini membuat sebuah konten yang kira-kira bisa menjembatani itu gitu. Gimana caranya memberikan sebuah informasi itu lebih renyah gitu ya. Lebih renyah tetapi tetap sesuai dengan referensinya. Nah, selain pre-banking, kemudian ada juga sekolah kebangsaan yang dilakukan oleh Mavindo supaya benar-benar bisa menangkal terkait dengan misinformasi, desinformasi dan juga hoax ini. Ada kegiatan lain lagi kah dari teman-teman Mavindo yang terdekat Mbak Diana supaya lebih masif lagi untuk menggalakkan benar-benar masyarakat kita itu lebih aware lagi kalau jangan sampai terpapar dengan misinformasi hoax ini yang akan nantinya merugikan gitu. Seperti apa Mbak Diana? Oke, jadi ini rencananya kami besok hari Minggu tanggal 8 Oktober itu akan mengadakan kampanye pre-banking ya. Kampanye cek fakta dan pre-banking di CFD area Taman Bungkul Surabaya. Itu mulainya jam 7 pagi. Itu nanti kita kasih kita menggunakan tools-tools yang ini ya, pendekatannya secara sederhana, jadi kayak main ular tangga, main board game seperti itu, kemudian langsung berinteraksi dengan warga supaya ya lebih kita juga ingin dapat feedback gitu. Apa sih yang mereka ingin tahu tentang pemilu, apa yang informasi-informasi yang masih mereka perlu tahu tapi mereka nggak tahu dapatnya dari mana harusnya seperti itu. Jadi di kampanye pre-banking atau cek fakta besok ini di hari Minggu tanggal 8 Oktober itu kami akan beri pengetahuan sederhana mengenai bagaimana menghadapi pemilu tanpa banyak menyebarkan disinformasi maupun misinformasi gitu. Di pemilu kita bisa kondusif, bisa lebih aman, nyaman dan tentram dan semua pihak bahagia gitu Mbak. Jangan lupa kalau mau datang besok itu ada gimmick-gimmick juga selain main games. Silakan aja mampir gitu. Ini karena kan masyarakat kita kan lagi-lagi literasinya rendah, jadi pengennya adalah yang instan. Nah ini bisa hadir gitu ya, sambil ada permainan-permainan menarik, itu pasti akan lebih dapat lagi ya Mbak Diana di event cek fakta serta pre-banking ya. Di 8 Oktober jam 7 pagi di area CFD Taman Bungkul, di area tersebut ya Mbak Diana. Kemudian kalau untuk Mavindo sendiri, untuk kegiatan-kegiatan yang bisa dicek untuk sahabat-sahabat Merkuri untuk mengetahui di mana saja. Kalau kepingin tahu kegiatannya Mavindo itu apa aja, bisa cek di paling aktif kita IG aja ya, Instagram. Di Instagramnya @mavindo_surabaya. Atau bisa juga kalau yang di adik-adik kita di Komisariat Mavindo Universitas Widya Mandala itu ada di Mavindo @mavindo_UKWMS gitu. Jadi dua itu yang ada di Surabaya kegiatannya. Kami saling berkolaborasi dengan adik-adik kami mahasiswa di Komisariat Mavindo yang ada di UKWMS. Ini tahun ini itu termasuk membahagiakan buat Mavindo karena kita sudah punya komisariat gitu Mbak. Jadi lebih banyak lagi relawan yang bisa masuk gitu dan mengajak anak-anak muda ikut serta dalam pencegahan hoax ini. Karena ini sangat dibutuhkan gitu ya Mbak Diana supaya generasi muda kita ini menjadi generasi yang anti hoax, kemudian bisa memberikan informasi-informasi yang tepat, yang benar gitu ya, tanpa harus merugikan pihak-pihak lainnya gitu. Mbak Diana, terakhir bisa diajak sahabat-sahabat Merkuri untuk ke event di 8 Oktober supaya lebih banyak lagi yang hadir di event cek fakta dan pre-banking. Silakan Mbak Diana. Oke, teman-teman Merkuri Surabaya, jangan lupa datang ya hari Minggu tanggal 8 Oktober
mulai pukul 7 pagi di area Taman Bungkul Surabaya. Itu yang ada tulisan Taman Bungkul itu belakangnya kita ada di situ. Nanti kita sama-sama sharing mengenai bagaimana menghadapi pemilu di tahun 2024 supaya tetap kondusif, bagaimana kita bisa mencegah hoax tersebar gitu ya, supaya kita juga lebih bisa memahami bagaimana informasi itu dicari kebenarannya gitu. Dan kami juga minta teman-teman semua bisa berpartisipasi untuk membuat konten-konten yang positif selama pemilu nanti dengan metode yang nanti kita akan ajarkan di sana. Terima kasih. Nah, ini penting sekali sahabat supaya kita tetap membuat pemilu 2024 ini menjadi pemilu damai dan bisa membuat pemimpin-pemimpin yang terpilih nantinya itu bisa bekerja dengan baik dan bisa membuat kesejahteraan masyarakat itu yang utama lebih meningkat. Terima kasih Mbak Diana dari Mafindo Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Kota Surabaya ya. Dan untuk segala informasi dari Mafindo Anda bisa cek saja di @mafindo Surabaya di Instagramnya sahabat. Sekali lagi terima kasih, sukses untuk acara di hari Minggu ya Mbak Diana. Oke. Dan salam anti hoax. Sama-sama. Ya, terima kasih Mbak. Makasih Mercury. Mercury FM, informatif, inspiratif.